Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah karena dengan izinnya juga pada hari Jumat yang mulia ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir melakukan ibadah sholat fardu Jumat yang kita awali dengan dua khutbah. Seyogianya kehadiran kita di sini bukan hanya melepaskan kewajiban, tetapi kita harus sungguh sudah berpikir jauh ke depan dalam rangka mempersiapkan bekal kita menuju perjalanan kita yang masih panjang, masih jauh perjalanan kita. Dan semua bekal yang kita siapkan di dunia ini tidak akan bisa mengantarkan kita kepada tujuan kita bertemu dengan Allah kecuali bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kalau hari ini kita mempersiapkan bekal berupa harta yang banyak, uang yang kita tabungkan, rumah petak yang banyak, ruko, kebun yang luas, maka pastikanlah semua itu tidak akan berguna. Apabila tamu yang tidak diundang sudah datang, yaitu kematian, maka semuanya itu akan kita tinggalkan. Dan dia akan menjadi milik ahli waris kita. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, harta siapa yang lebih kalian cintai, harta kalian atau harta ahli waris kalian? Itu pertanyaan Nabi kepada para sahabat. Lalu sahabat menjawab, ya Rasulullah, tidak ada di antara kami kecuali harta kami lebih kami cintai, lebih kami sukai daripada harta ahli waris kami. Lalu Nabi mengatakan, harta itu ada tiga, ma'akalta fa'amnaita. Yang kau makan akan membusuk segera dia. Kemudian wa ma labista fa'ablaita. Yang kau pakai akan usang dia. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Yang kau infakkan itulah harta kalian. Jadi kalau kita pengen ketemu dengan harta kita, membantu kita, maka sedekahkanlah sebagian. Kalau tidak, dia akan menjadi milik ahli waris kita, sementara kita harus bertanggung jawab terhadap harta yang sudah kita usahakan itu, walaupun yang memanfaatkannya bukan kita. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Terutama pada Jumat ini kita sangat dianjurkan banyak bersalawat kepada beliau. Kenapa? Karena kita sangat memerlukan syafaat dari beliau kelak di padang mahsyar, di mana kita akan dibangkitkan dalam keadaan kaki telanjang, enggak ada sendal, enggak ada sepatu kita semua. Kemudian dalam keadaan tidak berkhitan dan dalam keadaan tidak berpakaian selai benang pun, telanjang kaum, enggak ada pakaian sama sekali. Lalu Aisyah bertanya, Rasulullah, kalau kita telanjang, enggak ada pakaian, apakah tidak malu kita? Manusia pertama, sejak pertama sampai terakhir akan berkumpul di padang mahsyar. Kata Nabi, ya Aisyah, enggak sempat lagi kita mengurus urusan orang lain. Kenapa? Karena apa yang dihadapi itu sangat berat. Kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita perbuat di dunia ini. Kaum muslimin ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu janganlah sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal. Ya, ada yang ingin kembali ke dunia. Ya, ada yang ingin menjadi sampah saja, menjadi tanah saja. Semua itu sudah tidak berguna lagi kaum muslimin. Mari kita lihat beberapa ayat ini sebelum kita masuk ke tema khutbah kita pada hari ini. Allah berfirman dalam surat Abasa, sering dibaca oleh imam kita. Fa iza ja'atis sakhah, apabila terdengar suara yang memekakkan telinga. Apa itu? Tiupan trompet sangkakala yang kedua. Apa yang akan terjadi? Yauma yafirul mar'u min akhihi, seorang akan lari dari saudaranya, wa ummi wa abi, lari dari ibunya, lari dari ayahnya, wa sahibati wa bani, lari dari istrinya, lari dari anaknya. Kenapa?
Likulli imri'in minhum likulli imri'in minhum likulli min mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing kaum muslimin. Jadi sampai begitu sekali, gak sempat lagi mengurus istri, anak, gak bisa. Begitu sulitnya hari itu. Mungkin kita sering mendengar ayat itu dibaca oleh imam kita di masjid kita ini. Dan satu lagi ayat yang sering dibaca oleh imam kita di sini. Surat An-Naba ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzarnakum 'adzaban qariba. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Kami telah mengingatkan kata Allah akan azab yang dekat. Kiamat itu sudah dekat kaum muslimin, enggak lama lagi itu. Cuma waktu kita enggak tahu. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Pada hari itu setiap kita akan melihat rekam jejak tangan kita semuanya. Apa yang sudah kita lakukan akan kita lihat. Wa yaqulul kafir, dan orang-orang yang ingkar berkata, apa kata mereka? Ya laitani kuntu turaba. Alangkah bagusnya dulu di dunia saya menjadi tanah saja, menjadi sampah saja, sehingga tidak perlu bertanggung jawab pada hari ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, pasti kita tahu itu. Ya laita, pengandaian yang mustahil, yang tidak pernah akan terjadi. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyesal kaum muslimin. Kalau kita besok berandai-andai ingin menjadi tanah, enggak mungkin. Kenapa? Karena hari ini kita sudah jadi manusia, sudah memakan nikmat Allah begitu banyak, dan Allah pasti akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah kita dapatkan itu. Kalau hari ini kita bisa membela diri, ya, dengan pembelaan karib kerabat kita, banyak karib kerabat kita, organisasi kita, jabatan kita, pastikan hari itu tidak akan bisa lagi. Dan jangan sampai kita berandai-andai menyesal, tapi penyesal itu sudah tidak berguna lagi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah yang ditetapkan oleh Ikmirin adalah rumahku adalah surga. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita mengerti terhadap kebutuhan kita. Kita perlu ketentraman. Kita perlu ketenangan dalam keluarga kita. Oleh karena itu Allah menciptakan pasangan bagi kita. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam saya di surga sendiri, gak nyaman dia perlu pasangan. Dan lihatlah ayat berikut ini begitu indah. Allah menyatakan, Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi, dan di antara tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum, dia menciptakan untukmu, untuk kita, min anfusikum, dari dirimu sendiri, azwajan, istri-istrimu. Jadi Allah menciptakan istri kita itu dari bagian dari kita juga, dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Kemudian untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kita tenang bersama istri kita itu. Jadi Allah tahu kebutuhan kita. Litaskunu ilaiha. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Allah menciptakan di antara merasa kasih sayang. Inna fi dzalika laayat, sesungguhnya pada hidup kita itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang berpikir. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, begitu indah Allah menyatakan. Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran, menciptakan pasangan dari kita sendiri, bukan dari yang lain. Oleh karena itu, kalau ada yang orang yang menikah dengan selain manusia, itu enggak benar, kaum muslimin. Ada yang menikah dengan jin, namanya enggak benar. Dan Allah menciptakan laki-laki itu pasangannya perempuan. Kalau ada yang menikah sejenis, ya, itu enggak benar itu. Dia melanggar fitrahnya dan menantang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat hari ini banyak orang yang membenarkan itu, tapi kita tidak akan mungkin melakukan itu. Bukankah kita membaca ayat Al-Qur'an? Bagaimana kaum Lut dengan satu dosa itu saja kaum dihancurkan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dosa apa yang enggak ada hari ini? Berkumpul semua dosa. Maka tidak mungkin, kemungkinan untuk kita mendapatkan azab itu besar kan. Oleh karena itu berhati-hatilah kita, bersyukurlah kita kepada Allah dengan diciptakan pasangan kita, semoga kita tenteram. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus tahu juga begitu indah bahasa Al-Qur'an. Apa kata Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 187? Hunna libasun lakum. Istri-istri kalian itu adalah pakaian bagi kalian. Ya, wa antum libasun lahun. Dan kalian adalah pakaian bagi istri kalian. Jadi begitu kita dengan istri kita, dengan pasangan itu laksana pakaian kaum muslim. Itu kita akan menjaga dia sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menggunakan pakaian itu seenaknya saja, karena tidak mungkin kita tampil dengan tampilan yang tidak baik. Begitulah indahnya Al-Quran. Kemudian
Pembahasan ini sangat panjang kaum muslimin. Mungkin sudah ada pembahasan di sini tentang fikih keluarga dan sebagainya, tetapi mungkin perlu kita sampaikan sedikit karena waktu yang terbatas. Bagaimana membangun keluarga supaya dia bisa menjadi surga. Nabi Muhammad SAW dengan rumah yang sederhana, rumah yang kecil saja, sempit. Nabi pernah mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surga. Bagaimana Nabi bisa menjadikan rumahnya sebagai surga? Yang pertama landasan adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus membangun kebersamaan di rumah kita itu. Keimanan dan ketakwaan. Nabi dalam sebuah hadis yang sahih pernah mengatakan, Allah merahmati laki-laki yang bangun tengah malam kemudian dia sholat, kemudian dia membangunkan istrinya untuk sholat. Kalau istrinya enggan sholat, dia percikan air supaya istrinya ikut sholat bersamanya. Kemudian Allah juga merahmati seorang wanita, seorang istri yang bangun tengah malam kemudian sholat, kemudian dia membangunkan suaminya untuk sholat, dan kalau suaminya lambat bangunnya enggan, maka dia membersihkan airnya sehingga mereka sama-sama dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus seimbang. Jangan sampai kita ya mau sendiri saja. Ya mau selamat sendiri, enggak bisa kaum muslimin. Kenapa? Karena besok kalau kita akan masuk surga, kita akan minta pertanggungjawaban tentang keluarga kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, kita pemimpin, minimal dalam keluarga kita, dan kita akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinan kita kaum muslimin. Kemudian kita perlu juga melihat agar keimanan dan ketakwaan itu terwujud dalam rumah tangga ada saling pengertian. Kita mengerti tugas kita masing-masing. Tugas suami itu apa? Tugas istri itu apa? Dan kalau kita sudah punya istri sekarang, sudah punya keluarga, itu beda dengan yang belum. Kalau yang belum, itu ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk mencari jodoh atau sebelum mendapatkan jodoh. Tapi karena kita mungkin sudah punya pasangan semua, maka kita harus mengerti dengan kondisi kita bahwa istri kita itu, pasangan kita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kata Nabi, istri kalian diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kalau kalian luruskan secara paksa akan patah dia. Tapi kalau kalian biarkan, dia akan tetap bengkok. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai. Sebagai suami, pandai mengurus, memberikan pedoman, memberikan contoh teladan, sehingga istri kita menjadi istri yang baik, kaum muslimin. Dan kalau kita tidak bisa mencontohkan, bagaimana pula kita akan mendapatkan istri dan anak-anak yang baik. Alangkah bahagianya kalau di rumah itu saling pengertian. Ya, karena sekarang ini dengan kondisi ekonomi yang makin membaik, ya saya guru, saya pernah mendapat informasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Waktu itu diundang kita kepala-kepala sekolah bersama-sama, lalu dia katakan semakin ada tunjangan sertifikasi ini semakin banyak guru bercerai. Itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kota Pekanbaru. Saya tidak dapat data itu, saya nggak punya data itu. Kenapa? Karena ibu-ibu, istri-istri sekarang sudah mulai ya, karena pendapatan sudah banyak, ada gajinya, ada tunjangan sertifikasi dan lain-lainnya, dia menganggap suaminya remeh sebagian. Dan itu jangan sampai terlaksana. Oleh karena itu kalau istri mengerti tanggung jawabnya, tidak akan mungkin dia melakukan itu terhadap kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perlu sadar juga bahwa kita berkeluarga, yang punya anak, punya istri, itu tidak hanya di dunia saja. Kita akan bertemu dengan mereka nanti di akhirat kelak kalau kita sama masuk surga. Jangankan suami istri, pertemanan saja. Oleh karena itu pilihlah teman yang baik. Satu ketika Nabi pernah bersabda, ada orang yang sudah masuk surga, penghuni surga sudah masuk surga semuanya, penghuni neraka sudah masuk neraka semuanya. Lalu ada orang yang bertanya, ya Allah, kemarin dia sama saya di masjid, sama-sama puasa, sama-sama ikut kajian, kok nggak nampak dia surga? Ini di mana dia? Rupanya tempatnya tidak di surga, di neraka. Lalu apa katanya? Inilah pertemanan. Jangankan keluarga lagi, pertemanan yang baik saya sampai ke akhirat kaum muslimin. Saya pengen dia masuk surga juga. Lalu Allah memerintahkan, coba kamu cari. Lalu dia ketemu sama temannya, ya dia mendapatkan syafaat dengan izin Allah, akhirnya temannya dibawa masuk surga. Ya Allah, sudah ketemu teman saya ini. Lalu coba cari lagi. Lalu dia cari lagi dan ketemu dan dilaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaum muslimin. Kita tidak hanya di dunia saja, tapi sampai ke akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan keluarga kita nanti di akhirat di surganya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Semoga kita juga dipertemukan di sini di dunia ini. Ya, sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai jemaah masjid. Mudah-mudahan besok Allah yang mempertemukan kita di surganya. Dan kalau ada
Kita sama-sama kajian, sama-sama di masjid, sama-sama sholat, nggak ketemu besok, ya coba kita cari teman kita. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di surga. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan terbatas ini, kaum muslimin. Kalau ada yang benar dari Allah datangnya, dan kalau ada yang nggak benar itu karena kelemahan dan kekurangan saya. Semoga Allah memberikan kepada kita keluarga yang bahagia. Tadi Pak Imam sering menyampaikan ya, di pembukaan beliau sebelum khutbahnya dimulai, semoga kita mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha, istri yang soleh, ya, ada rasa kasih sayang di keluarga kita, dan tentu dengan memahami tugas dan fungsi kita masing-masing. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ikhwani rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini kita sampaikan kesimpulan apa sudah kita sampaikan pada khutbah pertama tentang rumah adalah surga. Allah mengetahui kebutuhan kita, kita perlu ketenteraman. Walaupun rumah kita kecil, sederhana, tapi ketenteraman itu penting, kaum muslimin. Dan pernah orang-orang bijak mengatakan, kalaulah orang-orang yang kaya ya bisa membeli ketenteraman dan kebahagiaan itu, maka dia tidak akan menyisakan untuk orang-orang miskin. Kemudian pernah juga dikatakan, kalaulah pejabat-pejabat yang tinggi yang punya jabatan memiliki kewenangan ya bisa membelinya, mengambil ketenteraman, kebahagiaan itu, maka mereka tidak akan menyisakannya untuk orang-orang lain, kaum muslimin. Oleh karena itu berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah bahwa kebahagiaan, ketenteraman milik kita semua. Marilah kita menjaganya, keluarga kita. Semoga kita bisa bertemu dengan keluarga kita nanti dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat amin wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha azim yasurkum was'alu fadli yutikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.